selama era pandemi ini industri tetap jalan sekalipun memang karena ada permintaan yang menurun ya dari para pihak konsumen ya baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk ada perlakuan pembatasan sosial ya PSBB di beberapa daerah sehingga memang kegiatannya memang terkoreksi gitu ya. Seperti itu Mbak Maria. Namun secara keseluruhan kegiatan kawasan industri fasilitasi kegiatan daripada industri manufaktur yang ada di dalam kawasan itu berjalan terus selama ini. Oke, berarti tetap normal begitu ya. Jadi tidak ada kawasan industri yang ditutup, semua tetap berjalan normal begitu, Pak? Yang sejauh pengamatan kami dari anggota kami, himpunan kawasan industri, semuanya jalan. Ya, kawasannya jalan. Tapi kembali lagi, ya tergantung. Kalau industrinya memang ada yang tutup, ya, atau ada yang kapasitas produksinya menurun, ya kita tetap saya serukan kepada seluruh anggota pengembang dan pengelola kawasan industri tetap buka, tetap memberikan layanan kepada para investor yang ada di dalam kawasan, Mbak Mhm. Maria. Oke, kalau dari sisi utilitas berapa sih Pak? Mungkin ada yang diberikan juga dari mungkin tenan-tenan begitu yang membuka begitu ya terkait dengan stimulus di sana begitu agar tetap bergeliat juga nih ekonominya Pak kalau dilihat dari sisi utilitasnya Pak? Utilisasinya ya memang kalau diambil secara average ya, karena kan sektor kegiatan industri manufaktur di masing-masing kawasan ini kan sangat beragam sekali. Ya, mulai dari industri otomotif ya, assembling dan komponennya, industri makanan minuman, industri yang berhubungan dengan elektronik ya, kemudian industri kimia dan segala macam. Ya, jadi secara average itu memang ada pengurangan kapasitas kurang lebih sekitar 50%. Ya, Mhm. namun ini secara average ya. Tentunya ada yang lebih kurang dari itu, lebih drop. Namun ada yang tidak sampai seperti itu. Misalkan seperti industri makanan minuman ya, Oke. industri alat-alat kesehatan, obat-obatan itu masih relatif stabil. Mhm. Ini terpusat atau daerah-daerah mana saja nih yang mungkin dari kawasan industri yang memang cukup ada tekanan sedalam itu Pak sampai dengan 50% Pak? Ya, mungkin itu untuk industri yang berada di daerah-daerah yang memang orientasinya untuk ekspor ya, termasuk yang di Bekasi Kerawang ya. Mhm. Karena kan memang bukan cuma permintaan dari luarnya sendiri yang memang menurun, namun dengan kegiatan ekspor import yang ada kendala baik dari sisi kita maupun dari sisi mereka sendiri. Misalkan Mhm. beberapa negara, misalkan seperti Malaysia dan sebagainya itu memang betul-betul di dalam kurun waktu tertentu mereka memang menutup pelabuhannya dan segala macam. Ya, sehingga memang Oke. kita tidak bisa uh, melakukan pengiriman produk-produk ke sana. Jadi memang daerah-daerah yang orientasinya ekspor, industrinya itu yang cukup terdampak juga. Mhm. Penanggulangan Termasuk ini yang impor juga ya, maksudnya oke. yang impor bahan bakunya masih dibutuhkan, misalkan kayak industri farmasi dan industri tertentu, kita Mhm. masih tergantung dengan bahan baku impor, dan sebagian besar tuh importnya dari China. Dan China sendiri kan memang ya dia akan yang mengawali ya terkena COVID ini, jadi memang itu pengaruhnya lumayan besar juga.